Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Desa Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desa Genderuwo. Si pengurang tanpanya Canting bukan anak Bisumi, ia kakak kandung kamu, ucap Bisumi yang setelahnya meninggalkan rumah. Entah mengapa ucapan itu baru teringat barusan saat Bunga melihat keranda tadi. Ingatan yang muncul itulah yang membuat wajah Bunga seketika memuncak. Itu kuburan Canting. Bunga menunjuk ke arah pohon beringin yang terlihat dari jendela kamarku. Kini terjawab sudah, kuburan siapa yang berada di bawah pohon itu. Aku menelan ludah mendengar cerita Bunga. Ia terlihat pucat dan seringkali melihat ke arah pintu. Namun aku berusaha membuatnya tenang dan meyakinkannya bahwa keberadaan keranda tadi pasti berbeda dengan ada yang diingatannya itu. Aku tidur memeluk Bunga dengan selimut yang menyatukan kami. Sepertinya aku berhasil melenyapkan rasa cemas Bunga hingga akhirnya kami berdua tertidur. Tapi suara ketukan pintu menggugah kami. "Bunga, kamu tidur sama Kinan?" Terdengar suara bule mengetuk pintu kamarku. Aku melihat ke arah jam dinding dan mendapati jarum pendek mengarah di pukul 1 dini hari. Bunga terbangun. Ia memberi isyarat padaku dengan menggeleng untuk tidak memberitahukan keberadaan dirinya pada bule. Bunga ketakutan, tubuhnya gemetar mendengar suara ibunya sendiri. "Kinan, Bunga di kamar." Memang aneh, jarang sekali bule mengganggu jam tidur kami. Seketika aku membayangkan kejadian yang diceritakan Bunga tadi. Beruntung aku mengunci pintu kamar sehingga bule tidak bisa masuk sebelum aku menyiapkan mentalku. Sayangnya beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki lain yang mendekat. "Buka pakai kunci ini saja." Itu suara Pale. Mengetahui bahwa Pale memiliki kunci serep, kami pun kembali ke posisi tidur dengan menutupi kepala kami dengan selimut. Pintu kamar pun terbuka. Suara langkah kaki dua orang mendekat ke arah kami. Dari balik selimut aku berusaha berpura-pura tidur, berharap mereka tidak menyadari keberadaan Bunga. Namun jelas saja itu mustahil. "Bunga, kenapa tidur di sini? Ayo ibu temenin tidur di kamar." "Bunga mau di sini bu sama Kinan." "Gak bisa, Kinan harus istirahat." Kini suara bule terdengar lebih tegas. Ia setengah memaksa Bunga hingga akhirnya Bunga berdiri dan berjalan meninggalkan kamar dengan tangan ibunya menggandengnya dengan memaksa. Aku ikut terbangun saat ia meninggalkan kamar. Bunga hanya menoleh padaku dengan wajah sedihnya. "Boleh aku ikut tidur kamar Bunga ya?" Bule pun menatapku dengan mata yang tajam. Ia seperti tidak menyukai perkataanku. "Kamu tetap di sini." Hanya itu balasan dari bule. Namun anehnya ucapan bule yang sesingkat itu bisa membuatku tertahan dan tidak berani untuk mendekat kepada mereka. "Bunga, semoga yang kamu ceritain itu hanya mimpi buruk." Entah apa yang terjadi saat itu, namun rasa ngantuk benar-benar mengalahkanku hingga aku pun tertidur. Pagi itu aku terbangun seperti biasa. Aku pun bergegas bersiap untuk berangkat sekolah sekaligus membantu mempersiapkan Bayu untuk berangkat denganku juga. Tapi Bunga tidak terlihat juga. Aku pun teringat ceritanya semalam dan segera naik ke atas dan menghampiri kamar Bunga. "Bunga?" Ucapku sembari mengetuk kamarnya, namun tidak ada jawaban. Aku yang khawatir pun segera membuka kamar Bunga yang tidak terkunci. Lampu kamarnya masih mati dan terlihat seseorang tidur di kasurnya. "Bunga sakit, dia gak sekolah dulu." Tiba-tiba suara bule mengagetkanku dari belakang. Aku yang hendak menghampiri Bunga pun mengurungkan niatku saat melihat kedatangan bule. "Saya siapin obat buat Bunga, bule." "Gak usah ya Kinan, biar Mbok Yatmi aja." Bule menjawab dengan perasaan dingin. Kali ini aku merasa perasaan yang aneh yang membuatku takut terpancar dari bule. Dengan ragu aku menutup pintu kamar Bunga dan berangkat ke sekolah dengan Bayu. Namun sepanjang jalan aku tidak henti-hentinya memikirkan Bunga.
Setelah malam itu semua hal mulai menjadi aneh. Bunga hampir tidak pernah keluar dari kamarnya untuk makan. Mbok Yatmi selalu mengantarkan makanannya ke dalam kamar. Pernah saat Bule dan Pak Le tidak ada, aku mencoba mengetuk kamar Bunga dan melihat keadaannya. Namun saat itu ia hanya berdiri dengan tubuhnya yang kurus dengan tatapan mata yang kosong. Bunga? Aku mencoba menegurnya, tapi ia malah menoleh sembari tersenyum aneh dengan wajah pucatnya ke arahku. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun sama sekali. Tapi saat aku mendekat terdengar suara Mbok Yatmi memasuki rumah. Sekali lagi aku mengurungkan niatku. Entah mengapa aku merasa bahwa mendekati Bunga saat ini adalah hal yang dilarang. Hari-hari semakin berlalu namun keadaan Bunga tidak kunjung membaik. Sebaliknya, Bule malah memberitahu bahwa Bunga tidak lagi bisa bersekolah dan harus dirawat di rumah. Sempat beberapa perwakilan sekolah datang untuk menjenguk, namun mereka hanya melihat Bunga sekilas dan Bule segera menjauhkan mereka dari Bunga. Satu yang aku takutkan, tubuh Bunga terlihat semakin kurus sebelum malam itu. Bunga adalah remaja perempuan yang cantik di antara perempuan seumurannya. Aku sempat mendengar gosip ada beberapa teman sekolahnya yang naksir dengannya, tapi kondisinya sekarang sangat jauh dari itu. Tubuhnya kering, seolah hanya tersisa sedikit daging di balik kulitnya. Sekitar matanya menghitam dengan wajahnya yang pucat. Kak Bunga sakit apa sih, Bu? Pernah Bayu menanyakan hal itu pada Bule, namun Bule hanya menjawab seadanya dan tidak pernah menjelaskan dengan lebih rinci. Aku pun pernah menawarkan diri untuk membantu mengurus Bunga, namun Bule melarang. Hanya Mbok Yatmi yang diizinkan mengurus Bunga. Mas Pugu, tahu tentang sakitnya Bunga nggak? Aku pernah mencari tahu tentang permasalahan Bunga dari Mas Pugu, namun Mas Pugu tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ia malah mengelus kepalaku dengan tatapan mata cemas. Rajin-rajin ibadah yakinan. Doain aja yang terbaik buat Bunga. Entah mengapa aku merasanya Mas Pugu yang sedikit berbeda di rumah ini. Semenjak Bunga sakit, ia juga sering terlihat cemas. Aku ingin menceritakan apa yang Bunga ceritakan di malam itu padanya, namun aku masih merasa takut. Kadang aku suka merasa merinding dengan tiba-tiba saat berada di rumah. Aku merasa seolah ada sosok lain yang tinggal di rumah ini selain kami semua. Pernah saat aku membersihkan halaman belakang, aku merasa ada yang mengawasi dari jendela kamar Bunga. Memang ada Bunga yang sedang memperhatikanku dari jendela itu, tapi entah mengapa aku merasa bahwa itu tidak seperti tatapan Bunga. Beberapa kali aku juga melihat Mas Pugu yang sedang bekerja terhenti oleh sesuatu. Ia sesekali terhenti sembari menatap kaca jendela yang seolah ada yang mengawasinya. Hal itu seperti mempengaruhi hingga beberapa bulan kemudian Mas Pugu memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di kediaman Kartosuwito. Saat berpamitan, Mas Pugu sempat mengatakan padaku sesuatu yang membuatku berpikir. Seandainya memungkinkan, sebaiknya Mbak Kinan tidak tinggal bersama mereka. Aku menanyakan maksud dari ucapan itu dan mengapa Mas Pugu bisa berkata seperti itu, tapi ia tidak mau menjawab. Kalau saya sampai menyinggung Bapak, saya bisa mati kapan saja. Suara isak tangis terdengar di tengah malam. Aku mencoba keluar dari kamar untuk mencari asal suara itu. Namun Mbok Yatmi tengah duduk di kursi kayu yang diletakkan di ruang tamu. Ia menunggu di sana dengan penerangan sebatang lilin. Aku berpikir apakah sudah dari malam-malam sebelumnya Mbok Yatmi selalu berjaga di ruangan ini. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan tajam seolah memberi isyarat agar aku kembali ke kamar. Saat itu aku bertahan sebentar untuk menajamkan telingaku dan mencari suara isak tangis itu sembari berpura-pura ke kamar mandi. Setelah beberapa saat di luar, aku tidak mendengar suara lagi dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Sayangnya saat kembali mencoba menutup mata, suara itu tidak terdengar lagi. Aku pun tidak punya pilihan lain selain memaksa diri untuk menutup mata dan tidur. Itu Bunga. Aku melihat sekelilingku dan mendapati tubuhku ada di sebuah tempat yang ku kenal. Dengan mudah aku mengenali bahwa ini adalah kamar Bunga. Aku tak sempat mencari tahu bagaimana aku bisa berada di sini. Keberadaan Bunga di hadapanku benar-benar membuatku cemas. Bunga menangis dengan tubuh yang mengenaskan. Ia takut akan sesuatu yang menghampirinya. Ada sosok hitam mengerikan yang mendekat ke arah Bunga. Sosok besar bertaring dengan mata yang merah dan tubuh penuh dengan bulu. Bunga seolah tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Ia hanya terkulai lemas dan terus menangis saat makhluk itu mendekat.
Aku ingin menghampiri bunga, namun aku tidak dapat melihat tubuhku. Entah bagaimana aku menjelaskannya, aku hanya bisa melihat tanpa berbuat apapun. Apa yang terlihat di hadapanku saat ini begitu mengerikan. Makhluk hitam itu melucuti pakaian di tubuh bunga hingga tubuh kurusnya terpampang begitu saja. Bunga menangis, namun makhluk itu malah semakin beringas. Ia menjilati kemaluan bunga dan menikmati setiap bagian tubuhnya. Tak peduli seberapa keras bunga menangis, setan itu tetap melampiaskan nafsunya. Aku tidak bisa melupakan bagaimana ekspresi bunga saat makhluk itu memperkosanya dengan beringas hingga darah berceceran di kasur bunga. Setelahnya, bunga yang tidak mampu melawan hanya terkulai lemas kembali dengan tatapan mata yang kosong. Kowe lunga ya, Nduk. Ini sudah keterlaluan. Terdengar suara seorang nenek dari belakangku, namun tetap saja aku tidak bisa melihat selain apa yang ada di hadapanku. Keluarga ini sudah tidak punya hati. Mereka bahkan tega melacurkan anaknya sendiri pada setan itu. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba aku terbangun dengan tubuh yang penuh keringat. Tubuhku begitu lemas seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Aku hanya terduduk sembari memikirkan apa maksud mimpi tadi. Apakah itu benar terjadi atau hanya sekedar kekhawatiranku akan keadaan bunga? Aku hanya anak SMP, apakah mungkin aku bisa hidup bila harus meninggalkan rumah ini? Tinggal di desa ibu seorang diri jelas tidak mungkin, tapi aku mulai yakin bahwa ada sesuatu di rumah ini yang tidak beres. Tanpa adanya bunga, aku dan Bayu berusaha mengacuhkan perasaan anak itu sembari menghabiskan waktu menonton televisi atau bermain bersama Bayu. Sebisa mungkin aku berusaha bersikap biasa seolah tidak mengetahui apapun. Sampai satu malam aku mulai merasakan keanehan lagi. Kami di dalam rumah, namun udara dingin berhembus meniup tubuh kami semua. Sudah dipastikan semua pintu dan jendela terkunci. Hal itu jelas terasa tidak wajar. Beberapa saat kemudian, Pak Lek ambruk. Ia terjatuh lemah dengan tiba-tiba Pak Lek menjerit kesakitan hingga tubuhnya kejang. Bule panik, namun itu tidak lama. Tiba-tiba pintu kamar bunga terbuka dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, Pak Lek terhenti dari kejangnya. Suara geraman terdengar menggema di rumah membuatku merinding seketika. Bola lampu pecah, kursi bergeser dan berjatuhan begitu saja. Aku memeluk Bayu dan membawanya mendekat ke pintu bersiap-siap bila kami harus keluar dari rumah ini. Jangan keluar. Boyatmi memerintahkanku dan Bayu menjauh dari pintu dan jendela-jendela rumah, dan benar saja seketika seluruh listrik di rumah saat itu mati tanpa sebab. Merasa tak tahu harus berbuat apa, aku memilih untuk mendekat kepada Mbak Yatmi dan bule Pak Lek sudah kembali mendapatkan kesadarannya dan berusaha mengatur nafasnya. Seketika saat itu suasana di rumah begitu hening. Sebegitu heningnya hingga aku bisa mendengar suara nafasku sendiri. Namun dengan jelas aku masih merasakan seolah nyawaku ada di ujung tanduk. Bule ini kenapa? Ini ulah mereka, orang-orang yang tidak tahu diuntung. Paling menggantikan bule menjawab pertanyaanku. Dari jauh aku memperhatikan kaca jendela. Samar-samar aku melihat ada sesuatu yang aneh. Semakin ku perhatikan, semakin ku dapati bahwa itu adalah sosok api yang melayang-layang mengitari rumah. Api itu melayang tanpa adanya obor atau orang-orang yang membawanya. Gimana ini, Pak? Tenang, kita tidak hanya lengah. Pale mencoba menenangkan bule, namun tak jauh dari ucapan itu tiba-tiba Bayu terlepas dari pelukanku. Ada sesuatu menariknya menjauh hingga terseret. Bayu! Aku mencoba menggapainya, sementara itu di sisi lain terlihat keanehan dari Mbok Yatmi. Matanya melotot dengan tubuh yang kaku. Ia tak bergerak seperti ada sosok yang mencekiknya. Mbok Yatmi! Pale dan bule memegangi tubuh Mbok Yatmi dan berkali-kali mencoba menyadarkan dirinya. Tapi kenapa Mbok Yatmi? Kenapa mereka tidak lebih berusaha menolong Bayu yang hampir saja hilang dari pandangan mereka? Suara geraman mengerikan terdengar lagi. Saat itu juga Mbok Yatmi tergeletak dan kembali bernafas. Sesuatu yang menarik Bayu sudah tidak ada lagi. Saat itu aku memeluk Bayu di sudut tembok. Dan benar saja mereka tidak peduli dengan Bayu. Mereka ketakutan, namun mereka seperti mengendalikan sesuatu. Di tengah kebingungan itu tiba-tiba Mbok Yatmi berdiri. Seketika wajahnya pucat. Ia menoleh pada Pale dan bule sembari menyeringai dengan raut wajah yang berbeda dari Mbok Yatmi yang ku kenal. Ora ana sing bakal nulungi kowe. Sudah banyak yang dendam dengan dirimu. Kamu akan mati malam ini.
Itu bukan suara Mbok Yatmi. Suaranya terdengar serak dan berat. Ia mendekat ke arah Pak Le dan Bule yang sudah menyadari keanehan dari dirinya. Namun Pak Le dan Bule segera menjauh. Mbok Yatmi yang tengah kerasukan tidak membiarkan mereka pergi. Dengan langkah yang cepat Mbok Yatmi mengejar Bule dan menarik tubuhnya hingga terjatuh. Dengan kesetanan Mbok Yatmi mencakar tubuh Bule hingga kukunya dipenuhi dengan darah Bule. Mati kowe. Kowe pantas mati. Bule berteriak kesakitan dengan tubuhnya yang sudah penuh dengan luka cakaran. Sebuah guci besar pecah tepat di kepala Mbok Yatmi. Itu adalah perbuatan Pak Le. Mbok Yatmi tergeletak di lantai dengan darah yang mengucur dari kepalanya. Ia terbaring dengan mata terbelalak. Mati. Mbok Yatmi mati. Aku gemetar melihat pemandangan itu. Entah aku harus bersyukur karena Bule selamat atau mengkhawatirkan kondisi Mbok Yatmi yang tidak sadarkan diri. Pak, kalau Mbok Yatmi mati gimana? Kita pikirkan nanti. Yang penting kita selamat. Pak Le membantu Bule berdiri dan meninggalkan tubuh Mbok Yatmi begitu saja. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, aku menyadari ada sesuatu di belakang mereka. Pak Le, awas! Pak Le dan Bule menyadari teriakanku dan menoleh ke belakang. Namun mereka terlambat. Mereka tercekik oleh dua tangan yang menangkap mereka. Itu adalah Mbok Yatmi. Ia masih hidup dengan seluruh darah yang masih mengucur dari kepalanya. Pakaiannya sudah penuh dengan darah dan sebagian darahnya berceceran di lantai rumah. Harusnya tenaga seorang perempuan tidak akan sekuat menahan Pak Le dan Bule. Namun entah mengapa cekikan itu membuat Pak Le dan Bule tidak berdaya. Mereka tidak mampu bernapas dengan leher mereka yang mulai berdarah dengan cengkeraman Mbok Yatmi. Aku ingin berusaha memberanikan diri untuk melakukan sesuatu. Hanya ada sebuah kursi kayu di dekatku yang mungkin bisa kulemparkan kepada Mbok Yatmi. Lepaskan! Aku sudah melemparnya sekuat tenaga, namun kursi itu hanya menghantam tubuh Mbok Yatmi tanpa membuatnya bergerak sedikit pun. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba Mbok Yatmi menatap ke satu sisi. Ia menatap ke arah kamar bunga. Dalam sekejap wajah Mbok Yatmi yang mengancam berubah menjadi waspada. Ada bunga di sana. Ia berjalan selangkah demi selangkah menuruni anak tangga. Matanya sayu dengan wajahnya yang pucat. Tapi tepat saat bunga sampai di bawah, Mbok Yatmi berteriak-teriak tidak karuan. Ia jatuh berguling-guling di lantai. Bunga berjalan ke arah pintu utama dan seluruh jendela bergetar secara bersamaan. Bunga, diam! Bule membentakku dengan keras. Ia melarangku untuk mengusik bunga. Aku takut, sangat takut. Aku hanya bisa memeluk Bayu dan melihat semua kejadian itu terjadi begitu saja. Pintu rumah terbuka. Bunga pun keluar dari rumah. Angin berhembus begitu kencang masuk ke dalam rumah bersama berbagai suara yang tidak dapat dijelaskan dengan nalar. Ada suara tangisan, teriakan kesakitan hingga suara geraman hewan buas mengelilingi rumah ini. Semua itu begitu memekakan telinga hingga aku menutup telingaku rapat-rapat. Saat itu Bule yang menahan rasa sakitnya menarik tanganku dan Bayu dan membawa kami masuk ke dalam kamar. Ia segera menutup pintu kamarku rapat-rapat dan menguncinya. Mbak Kinan, Mbok Yatmi gimana Bapak dan Ibu? Bayu ketakutan hingga menangis. Aku pun kebingungan menghadapi kejadian ini. Sebisa mungkin aku menenangkan Bayu dan berusaha untuk menidurkannya. Sementara itu bahkan dari dalam kamar kami masih merasakan sesuatu yang tidak wajar. Suara-suara aneh itu masih terdengar dari sekeliling rumah bersama kaca jendela yang beberapa kali bergetar. Kami berdua hanya bisa bersembunyi di dalam selimut sehingga kami tidak ingat kapan akhirnya kami dapat menutup mata. Hal itu terjadi lagi. Aku bermimpi melihat bunga. Ia jauh lebih lemah dibandingkan mimpi sebelumnya. Ada Pak Le dan Bule di sana. Terdapat luka-luka di tubuh mereka persis seperti luka yang disebabkan oleh Mbak Yatmi tadi. Mereka mengantar bunga ke dalam kamar dan membukakan pintu untuknya. Wajah bunga ketakutan saat melihat ke dalam kamarnya. Di kamar itu ada sosok hitam yang kulihat sebelumnya memperkosa bunga. Namun kali ini tidak hanya satu. Ada banyak dari mereka berkumpul di kamar bunga. Bayaran kami. Salah satu dari makhluk itu menjulurkan tangannya kepada Pak Le dan Bule. Sisanya sudah bersiap menunggu bunga dengan wajah penuh nafsu dan begitu beringas. Pak Le memerintahkan bunga untuk masuk ke dalam, namun Bule ragu dan menahannya. Tapi tatapan mata salah satu makhluk itu menggetarkan mental Bule dan membuatnya melepaskan bunga. Peliharaan yang kuat membutuhkan bayaran yang besar, ucap Pak Le dengan raut wajah yang dingin. Bule juga serupa, namun saat melihat bunga masuk di antara kerumunan setan itu, bibir Bule bergetar.
Ibu. Raut wajahnya menggambarkan bahwa ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Saat pintu tertutup, saat itu juga tubuh bunga menjadi bulan-bulanan makhluk hitam tak berperi kemanusiaan itu. Mereka benar-benar setan yang hanya melampiaskan nafsunya pada bunga yang sudah begitu lemah. Aku ingin menjerit dan berteriak, namun sekali lagi aku tidak bisa. Semua ini hanya penglihatan. Makhluk-makhluk itu terlalu keji memperlakukan bunga. Mereka merobek baju bunga, menjilati tubuhnya, menggilirnya satu sama lain dengan begitu kasar. Dan mereka baru berhenti ketika tubuh bunga menjadi rebutan dan satu persatu bagian tubuh bunga terpisah dari tubuhnya. Jantungku serasa ingin meledak saat melihat bunga berakhir dengan tubuh yang tercerai-berai di kamarnya sendiri. Sebuah kamar yang seharusnya menjadi tempat teraman untuknya, namun saat ini menjadi sebuah tempat terkutuk di mana kedua orang tuanya menumbalkan dirinya untuk makhluk biadab peliharaan mereka. Suara mobil ambulans terdengar memekakan telingaku. Aku terbangun dan mendapati Bayu masih tertidur tepat di sebelahku. Matahari bersinar begitu terang, tidak seperti pagi yang biasanya. Aku menoleh ke arah jam dan mendapati hari sudah melewati setengahnya. Bagaimana aku bisa tidur hingga sesiang ini? Aku menduga Pak Ale pasti memanggil ambulans untuk menolong Mbok Yatmi, namun ternyata pikiranku salah. Saat sampai di luar, keadaan sudah ramai dengan orang-orang yang menonton petugas ambulan mengevakuasi jasad-jasad yang bergelimpangan di jalanan desa. Gila, ada yang bola matanya sampai keluar. Pak Toyo tubuhnya terbelah jadi dua. Ucapan-ucapan itu terdengar dari perbincangan orang-orang yang membicarakan jasad-jasad itu. Pak, ini ada apa? Pembunuhan lagi? Iya, Kinan, ini lebih mengerikan. Pembunuhnya kayak bukan manusia. Hewan buas? Bukan, bisa jadi setan. Sontak aku teringat sebuah kejadian semalam saat Pak Ale dan Bule hampir mati oleh serangan sosok yang merasuki Mbok Yatmi. Beberapa orang-orang tua menggeleng melihat jasad-jasad itu. Mereka terlihat seolah mengerti akan kejadian ini, namun di antara mereka ada seseorang yang wajahnya tidak asing. Mas Bugu. Aku berjalan mendekat ke arah Mas Bugu untuk mencari tahu tentang apa yang ia ketahui tentang kejadian ini. Mas, Mbak Kinan, aku sendirian kok. Ucapku yang mencoba meyakinkan Mas Bugu bahwa kami aman untuk berbicara. Aku ingin mulai bertanya, namun ia menarikku ke tempat yang lebih sepi sebelum berbicara. Mas Bugu tahu ini kenapa? Sebaiknya Mbak Kinan gak usah tahu. Mungkin saja Mbak Kinan bisa selamat hingga sekarang karena ketidaktahuan Mbak Kinan. Mungkin saja ucapan Mas Bugu ada benarnya, namun aku tidak yakin bahwa berpura-pura tidak tahu akan terus bisa menyelamatkan hidupku. Aku sering dapat mimpi yang terakhir aku melihat bunga ditumbalin buat sosok hitam yang mirip sama genderuwo. Sudah cukup. Mas keluar dari pekerjaan agar selamat. Jangan menyeret Mas ke masalah Kartosuwito lagi. Tapi sekarang saya harus gimana? Mayat-mayat ini ada hubungannya dengan Pak Ale dan Bule kan? Sekali lagi Mas Bugu mengecek keadaan di sekitar kami. Saat memastikan keadaan sudah aman, ia mulai berbicara. Semalam kediaman Kartosuwito diserang secara gaib oleh orang-orang yang dendam dengannya. Beberapa warga mengaku melihat penampakan makhluk halus hingga api yang melayang-layang. Kalau Pak Ale dan Bulemu selamat, pasti dia melakukan pertukaran dengan bayaran yang besar. Sebaiknya Mbak Kinan jangan terlibat dan pergi sejauh mungkin. Bayaran yang besar? Seketika aku teringat akan mimpiku dan kekhawatiranku dengan bunga. Namun masih ada satu pertanyaan yang membuatku penasaran. Memangnya apa yang diperbuat Pak Ale dan Bule sampai banyak orang yang ingin membalas dendam sama mereka, Mas? Kekayaan Pak Alemu hingga rumah yang sebesar itu semua berdiri di atas sekian banyak darah dan nyawa manusia. Setelah mengucapkan kalimat itu, Mas Bugu merasa perbincangan kami sudah tidak aman. Ia pun segera buru-buru pergi meninggalkanku. Apa maksud Mas Bugu? Biar berpikir bagaimanapun, aku tidak bisa menemukan jawaban dari ucapan Mas Bugu. Saat itu aku hanya memikirkan bagaimana keadaan bunga saat ini. Aku pun berlari kembali ke rumah. Keadaan rumah masih sepi. Aku mencari keberadaan Mbok Yatmi, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Kamar Pak Ale dan Bule masih tertutup, sementara kamar bunga terbuka, namun tidak ada seorang pun di kamar itu. Kamarnya sudah rapi dengan selimut yang terlipat. Bunga,
Aku mengeraskan suaraku dan mulai melihat ke bawah dan ke beberapa sudut rumah, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan bunga juga tidak kutemukan. Aku bingung, jantungku berdetak begitu cepat saat teringat mimpi semalam. Semoga saja mimpi itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi satu pemandangan membuatku terhenti. Gorden di kamar bunga tersibak menunjukkan betapa besarnya pohon beringin di belakang rumah. Terlihat dari kamar bunga. Aku mendekat ke jendela kamar itu dan melihat sesuatu yang berada di bawah pohon beringin itu. Kuburan. Tidak hanya satu, kini ada satu kuburan lagi bersanding di sebelah kuburan yang bunga katakan adalah kuburan kakaknya yang bernama Canting. Tubuhku lemas, aku pun segera berlari ke bawah memastikan milik siapa kuburan yang baru itu. Mbok Yatmi atau Bunga? Apa aku boleh berharap bahwa kuburan itu bukanlah kuburan mereka berdua? Tapi baru saja aku sampai di samping rumah, aku terhenti dengan sebuah benda yang digeletakkan di samping rumah, sebuah keranda bambu. Aku terjatuh saat melihat ada sebuah jasad di keranda itu, sebuah jasad yang dililit dengan kain jari. Namun wajahnya terlihat dengan jelas dengan kapas menyumpal di hidungnya. Itu adalah Mbok Yatmi. Ia digeletakkan begitu saja di sebuah keranda, bahkan dengan mata yang masih terbuka. Seketika aku menangis dan mendekati jasad Mbok Yatmi untuk menutup matanya, namun tidak bisa. Matanya masih terbuka seolah ia masih belum tenang. Aku membacakan doa bersama air mataku yang menetes. Keberadaan jasad Mbok Yatmi di tempat ini seolah memastikan kuburan siapa yang berada di bawah pohon itu. Aku pun melangkah dengan lemah menuju pohon itu. Berbeda dengan kuburan Canting yang tidak bernama, kuburan yang baru ini bertuliskan nama di sebuah nisan kayu yang sederhana. Bunga Gita Kartaswita. Entah berapa lama aku menghabiskan waktuku untuk meneteskan air mata di kuburan bunga. Bukan hanya sedih akan kepergian bunga, namun aku juga harus berpikir bagaimana dengan nasibku dan Bayu setelah ini. Di rumah Pale dan Bule kamu bisa ngebantu ngurus Bayu. Tiba-tiba kata-kata ibu itu terngiang di tengah pikiranku. Seketika perbincangan itu seolah seperti sebuah titipan bahwa aku harus membawa Bayu pergi dari keadaan ini. Saat sudah mampu mengendalikan emosiku, aku pun berdiri dan melihat rumah besar yang ada di belakangku itu. Aku mengusap air mataku dan memandang satu persatu jendela kamar di rumah itu. Saat aku merasa teka-teki di pikiranku mulai terbuka satu persatu. Dari jendela atas terlihat Pale dan Bule menatapku dengan tajam. Di kamarku aku melihat sosok makhluk hitam dengan rambut panjang yang selalu muncul di atas lemari. Dan aku juga teringat sosok makhluk yang berada di kamar Bayu. Apa mungkin bila waktunya tiba aku dan Bayu juga akan menjadi santapan makhluk-makhluk yang ada di kamar kami? Namun bagaimana cara kami pergi dari keadaan ini? Sementara mungkin saja Pale dan Bule sudah bersiap untuk mempersiapkan aku ataupun Bayu sebagai pengganti Bunga. Malam yang tenang serasa begitu mencekam. Setelah kematian Bunga dan Mbok Yatmi, aku menatap dari sisi jendela sepasang kuburannya. Di dalamnya terdapat jasad anak perempuan yang mati karena pertukaran yang dilakukan orang tuanya. Setelah serangkaian kejadian kemarin, Pale pun meninggalkan rumah untuk sebuah urusan. Aku menebak kemana Pale pergi pasti ada hubungannya dengan perjanjian ini. Aku menghabiskan malam ini di teras sembari berpikir, bagaimana caraku untuk keluar dari situasi ini? Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja. Dan Bayu, apa aku akan membiarkannya bernasib sama seperti Bunga? Di tengah kebingunganku, tiba-tiba aku tersadar ada seseorang yang menatapku dari kejauhan. Seorang nenek berbaju kebaya lusuh dan kain jari memandangku di salah satu sudut jalan. Aku tahu nenek itu. Ia adalah nenek yang kulihat saat menyaksikan bagaimana kematian Pak Kasto di tangan makhluk bernama Genderuwo di pohon belakang rumahnya. Nenek itu tidak berbicara apapun, namun tatapan matanya seolah memberi isyarat agar aku menemuinya. Aku menoleh sebentar ke dalam rumah dan mendapati Bule sedang sibuk menemani Bayu. Merasa keadaan cukup aman, aku pun membuka pagar dengan hati-hati dan menemui nenek itu. Ikuti aku. Aku pun mengikuti perintahnya sembari beberapa kali menoleh ke rumah dengan perasaan cemas. Namun ternyata nenek itu hanya membawaku ke sebuah kebun yang cukup tersembunyi dari pandangan warga yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Kamu bukan warga desa sini, mungkin kamu masih bisa selamat. Nenek itu berbicara sembari mengambil posisi duduk yang nyaman di salah satu batu besar yang berada di kebun itu. Selamat gimana, Mbah? Memangnya ini tentang apa?
Perang santet akan terjadi setelah kejadian kemarin. Akan banyak orang yang menyerang keluarga Kartosuwito, dan Pak Lemu juga akan membalas itu semua. Kinan gak ngerti Mbah, sebenarnya ada apa dengan Pak Le sampai terjadi hal seperti ini. Makanya Mbah ajak kamu ke sini biar Mbah ceritakan semua. Setelahnya kamu putuskan sendiri apa yang akan kamu lakukan. Nenek itu memberikan sebuah sobekan koran tua dengan kalimat yang membuatku mengernyitkan dahiku. Lelaku di kaki gunung, sebuah ikhtiar merubah takdir hidup. Cokro Kartosuwito, Pak Lekmu itu dulu memiliki nasib yang mengenaskan. Menurut nenek itu dulu Pak Le tinggal ke sini tanpa tahu apa-apa tentang latar dari desa Jumon ini. Ia tidak mengetahui tentang keluarga-keluarga besar yang menguasai desa. Ia bekerja di peternakan milik keluarga Saswito sebagai buruh dan tinggal di tempat yang mereka sediakan. Selama bekerja merintis hidup, Pak Le jatuh cinta dengan seorang pedagang jamu bernama Ratini hingga mereka pun menjalin sebuah hubungan. Namun Ratini yang juga dikagumi banyak pria ternyata juga disenangi oleh Gito, anak dari Saswito, bos dari Pak Le. Wes to Cokro, lepasin saja Ratini daripada kamu urusan sama Gito. Teman Pak Le sempat memperingatkan Pak Le. Ora bakal. Ratini itu cintanya sama aku, gak urusan sama Gito. Mengetahui ada hubungan antara Ratini dan Pak Le, akhirnya Gito mengumpulkan orang-orangnya dan berniat jahat pada Pak Le. Pak Le diperlakukan dengan semena-mena, mulai dari yang biasa seperti dipekerjakan hingga malam, tidak kebagian jatah makan, hingga dipukuli oleh teman-teman kerjanya atas perintah Gito. Pak Le masih mencoba bertahan hingga ia bisa mendapat pekerjaan lain. Namun hal itu sulit karena juragan-juragan lain mengetahui niat Gito dan tidak mau mencari masalah dengan keluarga Saswito. Pak Le masih berdiri tegar di hadapan Gito dan bertahan karena yakin Ratini masih setia dan lebih memilih Pak Le. Sampai satu ketika sesuatu terjadi. Ratini mengajak Pak Le untuk bertemu di rumahnya. Pak Le yang sudah berdandan dengan klimis bersemangat untuk menemui Ratini. Tapi saat sampai di rumahnya, ia melihat ada yang aneh. Pintu rumah Ratini terbuka dan ada suara dari dalam rumah. Pak Le mendekat ke rumah dan mendapati suara itu berasal dari dalam kamar. Pak Le tercengang saat mengetahui apa yang terjadi di kamar. Ia pun menggedor kamar itu. Pak Le geram, yang menggedor pintu itu semakin keras dan mencoba mendobraknya. Pasangan di dalam kamar itu tidak peduli dan terus menikmati perbuatannya, Gito dan Ratini. Saat Pak Le bersiap menendang sekuat tenaga, tiba-tiba muncul beberapa orang karyawan Gito dari kamar yang lain. Mereka memegangi Pak Le dan mulai menghajarnya. Jangan ganggu bos Gito, dia sedang bersenang-senang. Satu persatu pukulan mulai menghantam tubuh Pak Le. Ratini, apa maksudnya ini? Pak Le geram, namun yang terjadi pukulan yang mendarat di tubuhnya semakin banyak hingga ia terkulai tak berdaya. Pintu kamar terbuka, Gito muncul dari dalam kamar sembari merapikan sarung yang ia kenakan. Di belakangnya ada Ratini yang hampir tidak mengenakan busana dan hanya menutup dirinya dengan kain jarik saja. Gito, brengsek kau! Bodohnya kau, perempuan senikmat ini belum pernah kau sentuh. Ratini, apa maksudnya ini? Gito menjulurkan tangannya pada Ratini dan memerintahkannya mendekat. Ratini menurut dan dalam beberapa saat perempuan yang tubuhnya hanya terbalut kain itu sudah ada di rangkulan Gito. Katakan saja sekarang, kau usah takut. Gito ini calon suamiku. Kita gak punya hubungan apa-apa lagi. Ratini, gak mungkin. Tadi pagi kamu masih baik-baik saja. Ini cuma permainan, Cokro. Aku yang meminta Ratini tetap baik-baik sama kamu demi saat seperti ini. Biar kamu tahu diri. Enggak. Ayo Ratini, kita pergi dari sini. Kita tinggal di desa lain. Kita bisa tinggal di rumah kakak perempuanku. Bukannya mengikuti Pak Le, Ratini malah mendorong Pak Le menjauh darinya. Kamu tuh sadar diri. Kalau bukan gara-gara Mas Gito yang nyuruh pura-pura ngeladenin kamu, aku sudah jijik.
Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar. Pale tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia tidak percaya bahwa hubungannya dengan Ratini ternyata hanya permainan busuk dari Gito dan Ratini. Mereka pun mengusir Pale dan meneruskan permainan mereka dengan suara sekeras mungkin, seolah sengaja agar Pale mendengarnya dari luar. Pale yang terpuruk pun merasa dendam. Ia mencari cara untuk membalas perbuatan mereka berdua. Ia pun pergi meninggalkan desa dan pergi entah kemana. Selang beberapa tahun, Pale kembali ke desa dengan membawa istri, pembantu, dan anak pembantunya. Ia menempati tanah yang ditinggali hingga saat ini. Namun saat itu Pale sudah berubah drastis. Pale bukan lagi pemuda bodoh dan miskin. Kini ia memiliki harta yang membuatnya dipandang oleh warga desa. Walau begitu, Gito dan Ratini yang sudah menikah dan memiliki anak tidak peduli. Menurut mereka, kekayaan Pale belum sebanding dengan kekayaan keluarga Saswito. Tapi ada maksud di balik kembalinya Pale. Hanya berselang beberapa minggu setelah kembalinya Pale, anak Ratini dan Gito yang baru genap umur 1 tahun mendadak mendapat penyakit aneh. Bagian tubuhnya membusuk secara perlahan. Anak itu terus menangis dengan sedikit demi sedikit kulitnya terus mengelupas. Jelas saja Gito memberikan perawatan terbaik di rumah sakit. Namun bagaimanapun perawatan mereka, anak Gito dan Ratini malah semakin parah. Gito pun memutuskan merawatnya di rumah dan memanggil dokter-dokter terbaik dari kota. Ia juga mencoba pengobatan-pengobatan lain dan menyadari bahwa penyakit anaknya menderita penyakit kiriman dari seseorang. Namun walaupun mengetahui itu semua, usaha mereka tetap sia-sia. Saat anak Gito dan Ratini sudah di penghujung hayatnya, Pale muncul di hadapan mereka berdua dan memberi senyum yang puas. Pale tertawa seolah mengakui bahwa sakit yang diderita anak itu adalah perbuatannya. Jangan anak saya, Mas. Dia gak ngerti apa-apa. Ratini mencoba memohon, namun Gito menariknya, tak sudi melihat istrinya memohon pada Pale. Tenang saja Ratini. Ini hanya permulaan. Semua yang kalian lakukan akan terbalaskan dengan berlipat. Malam itu juga anak Ratini dan Gito meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Bau busuk tercium sangat luar biasa dari jasad sekecil itu, hingga banyak warga yang mundur untuk mengantar penguburannya. Gito tidak tinggal diam. Ia memberitahu guru spiritual keluarganya untuk membentengi keluarganya. Tapi ia tidak sadar bahwa ilmu yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Pale miliki. Setelah anaknya, kini giliran Ratini. Satu malam Gito masuk ke kamar Ratini dan meminta Ratini untuk melayani dirinya di ranjang. Sebagai seorang istri, Ratini mengiyakan permintaan suaminya itu. Baru saja mereka selesai berhubungan badan, tiba-tiba ada mobil yang masuk ke rumah. Ratini mengeceknya dan ternyata Gito baru saja pulang dari peternakan. Ia menoleh kembali dan mendapati bahwa yang bersetubuh dengannya bukanlah Gito, melainkan sesosok makhluk genderuwo bertubuh hitam dengan tubuh dengan bau busuk yang mengerikan. Ratini semakin cemas. Setiap Gito mengajak berhubungan, ia selalu ketakutan. Terlebih semua itu berujung pada kehamilan Ratini. Ratini pun sadar bahwa anak di kandungannya bukanlah anak dari Gito suaminya. Kehamilannya adalah siksaan. Berkali-kali ia mencoba membunuh janinnya, namun Gito selalu menghalanginya. Ratini takut memberitahu kenyataan tentang janin itu hingga ia menjadi linglung. Pernah dengan sengaja Pale berpapasan dengan Gito di jalan. Ia dengan sengaja menghadangnya dan menunjukkan maksudnya. Mengapa repot-repot mengurus Ratini? Toh jabang bayi yang ada di rahimnya bukan anakmu. Apa maksudmu? Jelas itu anakku. Pale tertawa puas mendengar ucapan itu. Ia hanya menggeleng dan melewati Gito. Walaupun menjawab seperti itu, Gito mulai menaruh curiga pada istrinya. Tepat saat ia pulang, ia melihat jendela kamar istrinya terbuka dengan lampu kamar yang menyala. Ada suara yang terdengar jelas di telinga Gito. Gito geram dan segera mengecek ke arah jendela itu. Di depan matanya sendiri, ia melihat Ratini sedang digagahi sesosok yang mirip dengan dirinya. Namun saat makhluk itu sadar bahwa ia ditatap oleh Gito, sosok itu pun berubah menjadi makhluk hitam bermata merah. Setan! Gito terjatuh. Ia hanya bisa terduduk lemas mengetahui istrinya telah digagahi oleh setan itu. Hal itu juga membuat ia mulai ragu bahwa anak yang ada di janin Ratini bukanlah anaknya. Seketika Gito merasa jijik dengan Ratini. Perlakuan suaminya itu membuat Ratini semakin tertekan. Ia tidak makan berhari-hari hingga tubuhnya kurus kering. Tubuhnya penuh dengan luka cakaran hasil menyakiti dirinya sendiri. Hingga akhirnya Gito menemukan istrinya mati di kamar dengan posisi badannya menggantung. Ratini mati dengan perut yang robek seolah ada makhluk yang memasak keluar dari perutnya. Gito menyesal seketika. Ia sadar bahwa istrinya hanya korban pembalasan dari Pale.
Istri yang seharusnya ia lindungi malah ia perlakukan dengan kejam. Namun ia semakin cemas. Ia yakin setelah ini adalah giliran dia yang menjadi target Pak Ale. Ia menceritakan hal itu pada ayahnya dan ayahnya pun geram saat Suwito, ayah Gito, mengeluarkan sebuah pusaka keluarga dan menggunakannya untuk membalas Pak Ale. Cokro sudah keterlaluan. Pusaka itulah yang selama ini menjadi rumah dari peliharaan mereka. Peliharaan yang memberi mereka kekayaan dan melindungi sang ayah dari musuhnya. Malam itu hujan turun tanpa henti di desa Jumon. Tidak ada satupun warga yang keluar dari rumah, namun mereka terus mendengar suara petir yang menggelegar dan suara auman hewan buas yang aneh. Perang santet terjadi di antara Pak Ale dan keluarga Sasuito. Menurut beberapa warga yang bisa merasakan hal gaib, mereka melihat pertarungan tak kasat mata di malam itu. Sebenarnya daripada disebut dengan pertarungan, malam itu lebih pantas disebut dengan pembantaian. Gito, ayahnya, dan seluruh keturunan keluarga Sasuito mati dengan mengenaskan. Tubuh mereka terkoyak hingga berlumuran darah. Tidak hanya manusia, seluruh ternak yang mereka miliki pun mati. Sementara seluruh warga panik dengan apa yang terjadi. Pak Ale malah tertawa puas mendapati dendamnya telah terbalaskan. Ia pun jadi memiliki kuasa di desa ini. Orang-orang yang tahu bahwa Pak Ale adalah dalang dari kejadian itu pun tidak berani macam-macam dengan Pak Ale. Tapi Pak Le membayar semua itu dengan mahal. Ia harus mengorbankan anaknya ketika umurnya sudah genap 10 tahun. Cantik ya, Mbah? Iya, Nduk. Kamu sudah tahu. Sebelum meninggal, Bunga pernah cerita tentang ini. Pak Le terus mendapatkan kekayaan dari makhluk itu. Menurut nenek itu, Pak Le menjalani lelaku di salah satu gunung untuk mencapai kesaktian. Ia pun sampai di sebuah desa terpencil dan berguru dengan sosok dukun. Untuk membalaskan dendamnya, Pak Le harus menikah dan memiliki anak. Setiap anak itu harus dipersembahkan pada sosok yang mereka pelihara kapan saja makhluk itu meminta. Sebagai gantinya, Pak Le akan mendapat kekayaan dan perlindungan dari makhluk itu. Jadi Bunga dan Bayu memang dilahirkan untuk jadi mangsa gendruwo itu? Iya, Nduk. Mereka lahir bersama makhluk yang akan memangsa mereka. Benar. Aku ingat makhluk-makhluk yang menghuni setiap kamar. Tapi tidak hanya di kamar mereka, kamarku juga ada. Apakah aku juga sudah masuk daftar yang akan ditumbalkan oleh mereka? Sejenak air mataku menetes tiba-tiba. Aku tersadar rupanya mereka mengadopsiku bukan karena khawatir kepadaku, tapi mereka membutuhkanku hanya untuk mati. Mungkin kamu masih bisa selamat. Sebentar lagi hal buruk akan terjadi. Pak Lekmu akan membutuhkan kekuatan besar lagi. Dan pasti akan ada lagi yang ditumbalkan. Pergilah sebelum itu terjadi, Nduk. Aku tidak bisa menjawab ucapan nenek itu. Lagi pula masih ada hal yang membuatku penasaran. Bagaimana Pak Le bisa bertemu dengan bule? Mengapa bule bersedia melahirkan anak-anak yang akan dijadikan tumbal? Dia wanita gila. Ia dibesarkan oleh dukun-dukun di desa yang didatangi Pak Lekmu. Saat sedang sadar, ia adalah seorang ibu. Namun di balik alam sadarnya, ia adalah perempuan biadab yang dititipi misi untuk mencarikan tumbal makhluk-makhluk itu. Aku menelan ludah mendengar jawaban itu. Apa aku bisa mempercayai ucapan nenek ini? Bentuk perhatian bule, senyumnya yang ramah dan rasa khawatirnya padaku tertanam jelas di pikiranku. Bisa saja aku percaya bahwa nenek ini mengada-ada, tapi aku juga tidak bisa menampik apa yang terjadi sebelum ini. Urusanku sudah selesai. Aku tidak akan membantumu lebih dari ini. Maaf, Mbah. Kenapa Mbah membeberkan semua ini kepada saya? Saya kan juga anak angkat Pak Le, yang artinya musuh dari Pak Kasto dan nenek juga. Kalung ini, saya kenal dekat dengan pemilik kalung ini. Bila ia memberikan kepadamu, berarti ia sudah menganggapmu sebagai anaknya. Saya tidak mau dia sedih karena orang yang ia sayangi mati sia-sia. Ucap nenek itu sembari menyentuh kalung pemberian Bahdar yang tersembunyi di balik kaosku. Mbah kenal Bahdar? Kenal, sangat kenal.
Setelah ucapan itu, nenek itu berdiri dan pergi meninggalkanku. Aku menatapnya dari kejauhan sebelum akhirnya kembali ke rumah dengan berhati-hati. Aku memasuki pintu rumah, namun lampu ruang tengah sudah mati dan berganti lampu remang. Aku menelan ludah merasa takut bila bule tahu aku pergi meninggalkan rumah. Mataku menyisir remangnya cahaya di ruang tengah, namun tidak ada siapapun di sana. Aku menduga bule sudah menidurkan Bayu dan mengira aku sudah tertidur. Aku pun melangkah perlahan untuk segera masuk ke kamar, tetapi aku terhenti tepat saat aku membuka pintu kamar. Bule? Suaraku tertahan saat mendapati bule tengah berada di kamar. Ia duduk di kasurku dengan tatapan yang kosong. Namun saat menyadari keberadaanku, ia menoleh perlahan. Seketika sorot matanya tajam, wajahnya seolah menunjukkan kekesalannya padaku. Ia pun berdiri dan berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun. Saat aku hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba langkah bule berhenti. Besok kamu dan Bayu tidak usah sekolah dulu. Kenapa bule? Besok kan? Diam, nurut saja. Saat itu aku tidak bisa berkata-kata. Keberadaan bule benar-benar membuatku takut. Apa mungkin bule tahu tentang perbincanganku dengan nenek tadi? Dari dalam kamar aku mendengar suara mobil yang masuk ke dalam garasi rumah. Suara langkah yang terburu-buru dengan disusul ketokan pintu yang begitu keras. Bule bergegas membukakan pintu dan suara benda yang dijatuhkan terdengar dengan keras. Bapak, ini apa? Terdengar suara bule dari luar. Aku yang penasaran pun sedikit membuka daun pintu dan mengintip apa yang sedang terjadi di luar. Ini pertukaran terakhir kita. Kita habisi semua orang-orang yang macam-macam dengan kita malam ini juga. Besok kita akan pergi dan menikmati semua ini. Aku tidak bisa membayangkan apa yang Pak Le lakukan sebelumnya. Namun aku terpaku pada satu buah tas besar yang dibuka oleh bule. Bule memandangnya dengan terkesima saat mengetahui tas itu dipenuhi dengan uang pecahan besar. Setelah bertahun-tahun akhirnya saat ini telah tiba. Iya, jangan sampai gagal. Mereka sudah siap. Mereka di kamar, tapi Kinan sepertinya sudah curiga sejak lama. Persetan, pastikan saja mereka tidak keluar dari rumah malam ini. Dan kamu juga jangan berani-berani melindungi Bayu. Tenang saja, Pak. Nyawa Bayu tidak sebanding sama kehidupan yang kita dapat setelah ini. Ucapan bule dengan jawaban yang sama sekali tidak kusangka. Dia benar-benar bukan bule yang kukenal selama ini. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Pak Le terjatuh. Ia terbatuk dan darah berbunceratan dari mulutnya. Sial. Cepat siapkan ubur rampenya. Bule pun berlari dengan buru-buru ke kamarnya. Pak Le berlari ke dapur mengambil kain hitam dan menggelarnya di tengah ruangan. Pak, ayam cemaninya masih di belakang. Pak Le berlari keluar untuk mengambil ayam cemani yang aku sendiri tidak tahu ayam itu disembunyikan di mana. Saat mengetahui tidak ada seorang pun di ruang tengah, aku berjalan perlahan untuk menyelinap ke kamar Bayu. Tanpa mengetuk, aku membuka pintu perlahan dan mendapati Bayu yang tengah tertidur pulas. Bayi bangun. Dengan menggoyangkan tubuhnya beberapa kali, Bayu terbangun dan mengucek matanya. Mbak Kinan, ini masih malam kan? Aku segera memberi isyarat dengan meletakkan jariku di depan bibirku untuk menyuruhnya diam. Jangan keras-keras, kita dalam bahaya. Bayu bingung dengan apa yang kumaksud. Aku menyuruhnya duduk untuk mengumpulkan kesadarannya dan memintanya mendengarkanku. Kita mau ditumbalin, Bay. Nasib kita bakal seperti bunga. Tumbal sama siapa? Bapak sama ibumu. Mbak Kinan ngawur. Aku menahan ucapannya dan memaksanya menatap mataku untuk memastikan ia mendengarkan dan memahami maksudku. Aku pun menceritakan kejadian yang dialami bunga, di mana bunga sakit karena pengaruh gaib. Selama itu ia dipaksa berhubungan dengan genderuwo peliharaan Pak Le hingga akhirnya saat serangan terakhir, bunga terpaksa ditumbalkan sebagai bayaran makhluk yang melindungi nyawa Pak Le dan bule. Aku menjelaskan begitu panjang, namun Bayu tetaplah Bayu. Ia hanya seorang anak kecil yang tidak mengerti hal ini dan tetap merasa lebih nyaman di dekat ibunya. Bayu mau sama ibu. Aku pun menarik dirinya dan menahannya untuk keluar dari kamar. Kalau nggak percaya, kamu lihat di depan, hati-hati. Aku membuka sedikit pintu kamar Bayu dan menunjukkan apa yang terjadi di ruang tengah. Pak Le terlihat sedang duduk di selembar kain hitam besar dengan sesaji berada di hadapannya. Suara ayam terdengar sesaat sebelum akhirnya ia menyembelihnya dan mengalirkan darahnya ke kumpulan kembang dan berbagai sesaji yang disusun di hadapannya.
Terdengar suara kaca pecah dari ruang tengah. Aku menoleh ke arah jendela dan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Serangan itu datang lagi. Sesuai dugaanku, listrik rumah berkedut dengan aneh sebelum akhirnya membawa kami ke dalam kegelapan. Dari kaca jendela Bayu mulai terlihat sesuatu melayang-layang mengitari rumah ini. Mbak, Bayu takut. Kita harus pergi. Aku pun mengintip ke arah luar kamar dan pemandangan di sana tidak kalah mengerikan. Kali ini di atas punuk Pale berdiri sesosok genderuwo yang tengah menginjak Pale hingga tertunduk dan memuntahkan darah. Pak, Bapak. Tidak apa. Inilah ritualnya. Habisi seluruh keluarga Saswito, Sasto dan semua orang yang berniat mencelakai kami. Sosok genderuwo yang kian membesar itu jongkok merunduk sampai ke bawah hingga wajahnya bertemu muka dengan wajah Pale. Apa bayaranmu? Ada 2 kamar di sana. Kau bisa pilih siapapun. Saat itu aku gemetar. Bayu yang tadi tidak percaya pun mulai paham dengan apa yang terjadi. Lewat jendela, cepat sebelum makhluk yang menjaga di kamar kamu datang. Iya, makhluk yang selalu memakan sesajen dari bule. Dia nggak pernah kemana-mana, Mbak. Dia selalu ada di sini. Seketika tubuhku panas dingin. Berarti bila makhluk itu selalu ada di tempat ini, artinya ia juga mendengarkan perbincangan kami. Saat itu juga asap hitam muncul menghadang jendela kamar Bayu. Lambat laun bau busuk tercium bersama kemunculan makhluk hitam dengan mata merah yang mendekat ke arah kami dari asap hitam itu. Mbak, makhluk itu dia nggak pernah seseram dan semarah itu. Dalam sekejap, tangan makhluk itu sudah menggapai kaki Bayu. Ia ingin menarik Bayu dariku, namun aku memeluk Bayu dengan erat. Bayu menendang-nendang sekuat tenaga dan aku menarik tubuhnya hingga kami keluar dari kamar. Kami terjatuh tepat di depan kamar Bayu dan saat itu juga Pale dan Bule menyadari keberadaan kami. Wajah Pale dan Bule terlihat geram. Namun dalam waktu singkat, Bule merubah raut wajahnya menjadi begitu ramah. Bayu belum tidur sini sama ibu. Tatapan Bayu yang ketakutan seketika berubah. Yang ingin menghampiri ibunya namun ia ragu. Ia pun menoleh ke arahku dan aku menggeleng sembari berusaha menariknya. Jangan Bayu. Kinan, apa maksud kamu? Kinan sama Bayu gak mau jadi tumbal Pale dan Bule. Kami sudah tahu semuanya. Kurang ajar. Kami yang melahirkan Bayu dan menerima hak atas kamu. Kami berhak menjadikan kalian apapun. Wajah Pale saat itu benar-benar seperti setan yang tidak punya hati. Terlebih di belakangnya, saat ini tengah berdiri bayangan makhluk hitam yang tingginya hampir menyentuh atap lantai. Dengan isyarat dari Pale, tiba-tiba makhluk di kamar Bayu dan makhluk dari kamarku muncul mengepung kami. Genderuwo besar yang berada di belakang Pale pun mendekat menjulurkan tangannya bersiap mencengkeram kami. Aku ketakutan setengah mati. Namun sebelum makhluk itu menyentuh kami, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing. Pergi yang jauh dulu ya, Nduk. Aneh, benar-benar aneh. Saat itu tiba-tiba aku dan Bayu berada di jalan di luar rumah yang berkabut. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Namun aku melihat dari jendela rumah keberadaan genderuwo yang tadi bersiap menangkap kami. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, namun aku menganggap ini adalah kesempatan kami untuk melarikan diri. Bayu, ayo lari. Bayu mengikutiku berlari dengan langkah kecilnya. Aku mencoba melihat ke semua rumah di desa, namun listrik di seluruh desa mati dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Suasana langit seperti menjelang subuh. Sebuah perasaan yang membuatku benar-benar tidak nyaman. Mbak Kinan, itu... Bayu menunjuk ke arah salah satu pohon. Aku menoleh ke arah pohon itu dan sesuatu bertengger di atasnya. Tidak hanya di pohon itu, aku memperhatikan bahwa ternyata beberapa rumah di desa ini memiliki pohon besar dan di pohon-pohon itu berdiam sosok makhluk yang membuatku hampir terjatuh lemas. Genderuwo, Mbak, itu yang kayak di rumah kita. Makhluk-makhluk itu pun menyadari keberadaan kami. Mereka meninggalkan pohonnya masing-masing dan menatap kami dengan tatapan seolah siap menerkam kami. Aku mengingat salah satu dari makhluk itu. Ia adalah sosok yang mengintip melalui jendela saat rumah Pale tengah diserang. Apa ini artinya? Makhluk-makhluk ini dipelihara oleh warga desa. Aku menarik Bayu untuk segera berlari, namun Bayu terlalu takut hingga kakinya gemetar. Ia hanya menangis dan terus menangis melihat kejadian ini. Bayu, naik. Sekuat tenaga, aku membawa Bayu menjauh dari makhluk-makhluk itu. Namun makhluk itu terus melangkah mendekat mengejar kami.
Aku panik hingga beberapa kali terjatuh, namun aku tidak sudi mati dengan cara seperti ini. Sayangnya di ujung jalan sudah berdiri sosok hitam besar dengan wajah yang buas menanti kami. Tubuhku lemas, aku tidak terpikirkan bagaimana cara untuk keluar dari situasi ini. Makhluk itu pun mendekat dan mengerubungiku dan Bayu yang terus menangis. Suara geraman itu benar-benar mimpi buruk. Aku menutup mata pasrah dengan apa yang terjadi pada kami. Mbak, itu siapa? Aneh, ketakutanku tidak terjadi. Tidak terjadi apapun padaku dan Bayu. Aku pun membuka mata dan melihat ke arah yang ditujukan oleh Bayu. Ada seorang nenek berdiri di hadapan kami. Mbak Dar. Aku heran melihat sosok Mbah Dar di hadapanku yang memelototi makhluk-makhluk yang mengelilingi kami. Anehnya tidak ada satu pun dari mereka yang berani berbuat macam-macam dengan Mbah Dar. Bocah iki kabeh putu-putuku. Siapa yang berani menyentuh anak-anak ini harus berurusan dengan Nyai Ratu. Aku menyadari bandul kalung di dadaku terasa hangat. Apa maksud ini semua? Kamu ndak apa-apa, Nduk? Nggak apa-apa, Mbak. Mbak kok bisa ada di sini? Selama kamu mengenakan kalung ini, Mbah akan selalu menjaga kamu. Jaga baik-baik, yo. Mbak mau kemana? Mbah ndak bisa lama-lama. Ada teman Mbah yang akan menjelaskan ke kalian. Mbah berpaling dan menjauh dari kami. Aku ingin mengejarnya, namun ada seseorang yang memanggilku dari belakang. Kinan. Aku menoleh dan mendapati nenek yang berbincang denganku sebelumnya sudah berada di belakangku. Mbah. Sudah, biarkan dia pergi. Biar aku yang menuntun kalian. Aku titip putu-putuku, yo, Be. Kalian boleh memanggil saya Eyang Nabi. Iya, Eyang. Aku pun penasaran dengan keadaan desa saat ini. Mengapa aku tidak bisa melihat seorang pun yang ada di desa ini? Warga desa pada kemana, Eyang? Kenapa desa ini begitu sepi? Eyang Nabi mengajakku mengikutinya hingga berhenti kembali tak jauh dari rumah Pale. Saya akan tunjukkan semuanya, tapi apapun yang terjadi, kalian harus tenang. Eyang Nabi menyapukan tangannya pada kabut yang sedari tadi mengganggu penglihatan kami. Perlahan semua yang terlihat di sekitar berubah seketika. Jalan yang sebelumnya kami lihat tidak ada seorang pun kini berubah. Di beberapa sudut sekitar rumah Pale terlihat beberapa wajah-wajah yang kami kenal sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah kulihat. Ada yang melempar-lemparkan tanah ke pekarangan rumah Pale, ada yang membakar kemenyan di beberapa sudut rumah. Ada yang menyembelih ayam cemani serupa dengan yang Pale lakukan. Ada lebih dari 5 orang yang melakukan ritual-ritual di rumah Pale. Bersama orang-orang itu juga muncul makhluk-makhluk mengerikan. Ada seorang suami istri yang tubuhnya menjadi bersisik. Namun bersamaan dengan itu ada makhluk perempuan buruk rupa bertangan dan kaki panjang dengan sisik memenuhi tubuhnya. Yang menunggu dengan tenang seolah menanti aba-aba untuk diperintahkan. Begitu juga dengan orang-orang lain yang melakukan ritual di tempat itu. Makhluk berwujud ular bola api hingga genderuwo serupa dengan milik Pale sudah bersiap bersama mereka. Kali ini keluarga Kartoswito tidak akan selamat. Bayu terlihat ketakutan. Dia menangis saat mengetahui apa yang akan terjadi pada kedua orang tuanya. Eyang Napi yang melihat hal itu menyadari sesuatu. Sepertinya Eyang harus memperlihatkan ini. Yang memberi tanda ke dahiku dan Bayu dengan jempolnya dan membawa kami masuk ke dalam rumah. Tidak melalui pintu namun menembus dinding begitu saja. Apa ini? Apakah aku sudah mati? Tanpa sempat mendapatkan jawaban, Eyang Nabi membawaku terus berjalan ke ruang tengah di depan kamarku dan Bayu. Mereka belum bisa ditumbangkan. Tidak bisa, Pak. Aku tidak bisa mendekat. Mereka juga. Bule tidak bisa melangkah lebih jauh, padahal tidak ada apapun di hadapannya yang menghalangi. Ada segerombolan genderuwo yang sedang mengerubungi sesuatu, dan mereka semua tidak sadar dengan keberadaan kami bertiga. Mbak, itu kita.
Iya, itu tubuh kita. Gendruwo itu mendekati tubuhku dengan wajah yang bernafsu. Ia ingin segera melampiaskan birahinya pada tubuhku seperti apa yang ia lakukan pada bunga. Di sisi lain ada gendruwo lain yang beringas yang seolah siap menerkam Bayu, namun mereka selalu gagal. Ada sesuatu yang melindungi tubuhku. Aku menduga itu adalah kekuatan dari kalung yang diberikan Bahdar kepada aku. Maafkan Eyang. Eyang terpaksa menunjukkan pemandangan mengerikan ini kepada kalian agar kalian paham. Jika tidak, mungkin saja Bayu besar nanti ia akan memupuk dendam dan memilih jalan yang salah seperti orang tuanya. Bayu menangis dan terus menangis, tapi dari wajahnya aku yakin kalau ia mengerti maksud Eyang Napi. Kami hanya bisa menyaksikan malam mencekam itu. Pak Ale dan Bule terus memerintahkan makhluk suruhannya untuk melawan makhluk yang dikirim pelaku santet dari luar rumah. Pak Ale sudah kewalahan, tapi aku yakin keadaan akan berbalik apabila Pak Ale dan Bule bisa berhasil menumbalkan aku dan Bayu. Pada akhirnya makhluk-makhluk yang terus mencoba memangsaku dan Bayu pun kesal. Ia marah karena tidak mendapatkan tumbal yang dijanjikan oleh Pak Ale. Makhluk itu pun berbalik meninggalkan tubuhku dan Bayu dan menghampiri Bule. Jangan, akan ku carikan tumbal lain. Bule terlihat ketakutan, namun amarah makhluk-makhluk itu sudah tidak terbendung. Dengan segera aku memeluk Bayu dan menghalanginya untuk melihat kejadian mengerikan di depan kami. Bayu pun menutup matanya dengan tubuhku dan menutup kedua telinganya dengan tangannya. Ya, memang harus seperti itu. Akan menjadi trauma besar untuknya bila ia melihat ibunya digilir oleh gendruwo-gendruwo yang penuh dengan nafsu birahi itu. Pak, tolong Pak. Bu, Ibu, Hentikan. Ku kembalikan semua pemberian kalian. Namun sebuah tangan melayang ke wajah Pak Ale. Itu adalah tangan Bule yang telah terpisah dari tubuhnya. Sementara itu Bule terus berteriak kesakitan saat tubuhnya dikoyak oleh setan-setan itu. Pak Ale gemetar, kini giliran dirinya. Ia ketakutan saat menyadari dirinya akan bernasib sama dengan tubuh Bule yang sudah tidak berbentuk. Ia mencoba mundur untuk berlari, namun di belakangnya sudah berdiri gendruwo raksasa yang selama ini menjadi andalannya. perjanjian sudah dilanggar. Kau tahu akibatnya. Jangan, ampun. Aku berikan apapun. Apapun. Kau sudah tidak punya apa-apa. Bahkan setelah mati pun, nyawa kalian berdua sudah menjadi hak kami. Makhluk itu mencengkeram kepala Pak Ale dan mengangkatnya hingga mengambang. Makhluk-makhluk yang sebelumnya menyerang Bule kini mengerubuti Pak Ale. Ampun, hentikan. Pak Ale berteriak sejadi-jadinya. Ia merasakan sakit dari tubuh bawahnya. Namun teriakannya semakin menjadi saat melihat salah satu gendruwo itu memamerkan kaki Pak Ale yang sudah berada di antara taring-taringnya. Jangan. Mereka tidak peduli dengan teriakan Pak Ale. Makhluk itu menikmati setiap bagian tubuhnya hingga darah merahnya membanjiri lantai dan membasahi sesajen yang ia buat sendiri. Saat puas menghabisi Pak Ale, gendruwo raksasa itu menarik kepala Pak Ale dan memisahkannya dari tubuhnya. Ia melemparkan kepala Pak Ale keluar rumah. Kaca jendela pecah dengan kepala Pak Ale yang mendarat di halaman rumah. Suasana hening sesaat. Namun tak lama setelahnya terdengar suara sedikit ramai dari luar rumah. Mati. Akhirnya si bangsat itu mati. Rasakan itu bangsat. Kali ini tumbalku tidak sia-sia. Berbagai ucapan senang terdengar dari luar rumah. Aku dan Bayu hanya bisa menangis, meringkuk di hadapan tubuh kami sampai cahaya matahari pagi mulai memasuki jendela rumah dengan perlahan. Tugas Eyang sudah selesai. Kalian sudah bisa hidup tenang. Jangan lupa sesekali mengunjungi Bahdar untuk mengucapkan terima kasih kalian. Lampu putih yang terang menyilaukan mataku dengan suara langkah kaki orang yang sibuk terdengar tak jauh dari tempatku terbaring. Aku dan Bayu tersadar di ruang perawatan di rumah sakit kota. Banyak orang yang menanyai kami, namun kami benar-benar bingung menceritakan tentang apa yang kami alami.
Isu mengenai serangan santet sudah menyebar, namun pihak kepolisian tidak mungkin membuat laporan dengan keterangan itu. Ada seseorang yang bertanggung jawab terhadap kami di rumah sakit. Aku baru mengetahui beberapa saat setelah bahwa orang itu adalah Mas Pugu. Kalian jangan pernah kembali lagi ke desa Juman ya. Terus kami tinggal di mana? Barang-barang kami gimana, Mas? Nanti Mas Pugu coba urus sementara mungkin. Kalian bisa tinggal di panti asuhan. Tidak sampai 4 tahun lagi Kinan lulus SMA. Nanti Mas Pugu bantu carikan kerja dan kalian bisa hidup mandiri setelah itu. Mas Pugu menceritakan bahwa ia takut apabila masih ada warga desa yang dendam dengan Pak Le dan mengincar nyawa Bayu. Oleh karena itu menurutnya membiarkan kami tinggal di panti asuhan adalah solusi terbaik untuk kami. Aku berpindah ke ranjang Bayu dan memeluknya. Sabar sedikit ya Bayu. Nunggu Mbak Kinan lulus, habis itu kita tinggal di desa Mbak Kinan. Yang penting Bayu sama Mbak Kinan terus. Mas Pugu janji setiap minggu bakal jenguk kalian di panti asuhan. Makasih Mas. Selang beberapa hari kami diizinkan keluar dari rumah sakit. Sebelum pergi ke panti asuhan, aku meminta izin pada Mas Pugu untuk mampir ke desaku terlebih dahulu. Setidaknya aku ingin berterima kasih pada Badar. Sayangnya, sesampainya di desa aku mendapatkan kabar yang mengejutkan. Badar sudah meninggal. Tanggal kematiannya hanya berselang 1 hari sebelum ia menolongku dari setan-setan itu. Ini Badar yang nolongin kita dulu. Sahabatnya Eyang. Aku menceritakan pada Bayu tentang sosok Badar di makamnya yang masih baru dan tidak jauh dari makam ibu. Masih ada sisa-sisa bunga di makamnya, menandakan bahwa warga desa sangat peduli dengan Badar. Aku pun menunjukkan pada Bayu keberadaan rumah ibu yang akan kami tinggali nanti saat aku sudah bisa bekerja. Ia tidak keberatan dan bersemangat untuk belajar lebih giat agar kelak bisa membangun rumah ini dengan lebih layak. Aku terhenti di hadapan rumah tua lain yang sudah tidak berpenghuni. Dulu ada seorang nenek di rumah itu. Seorang nenek yang tak pernah lupa kusapa setiap melewatinya. Aku juga tidak pernah lupa saat-saat setiap mengantar rantang masakan ibu dan menemaninya makan berdua di rumahnya yang sederhana itu. Tanpa sadar, kakiku melangkah ke dalam dan mendapati tidak banyak yang berubah dari rumah ini. Semua masih sama seperti saat terakhir aku menjenguk Badar. Lemari Badar terbuka perlahan seperti tertiup angin dari luar. Ada sebuah kotak kayu yang terlihat di sana. Entah mengapa aku merasa harus melihat benda itu. Tunggu di sini ya, Bay. Bayu mengangguk menurut. Aku pun membuka kotak itu dan mendapati beberapa sobekan koran tua yang mirip dengan yang ditunjukkan oleh Eyang Nipah dulu. Di lembaran-lembaran lainnya ada lukisan yang dilipat bergambar sosok perempuan cantik dengan pakaian kerajaan. Nyai Ratu. Aku mengira sosok itu adalah sosok yang dikatakan oleh Badar saat mengancam genderuwo-genderuwo itu. Aku melihat ia mengenakan kalung yang sama dengan yang kugunakan. Apa ini artinya? Badar juga berguru atau memiliki ilmu. Namun aku kembali lagi melihat sekeliling rumah Badar. Tidak ada kekayaan melimpah seperti Pak Le. Tidak ada kekuatan besar dan kekuasaan seperti Pak Le. Apakah Badar mempelajari ilmu putih? Ataukah Badar sebenarnya juga sama seperti Pak Le? Atau Badar adalah sosok yang sudah bertobat dari hal semacam itu? Entahlah, sekarang tidak ada lagi yang bisa menjawab hal itu. Kalung ini hanya akan kusimpan sebagai peninggalan dari Badar dan tidak lebih. Aku pun keluar meninggalkan bangunan tua itu sembari memandang meja makan tua tempat kami biasa ngobrol sembari menghabiskan masakan ibu. Mataku berkaca-kaca, tak kusangka aku akan merindukan Badar sedalam ini. Saat ini hanya Bayu dan Mas Pugu yang menjadi orang terdekatku. Mungkin bila aku bisa menemukan keberadaan Eyang Nipah, aku juga bisa berbicara banyak dengannya. Aku menggandeng tangan Bayu dan meninggalkan rumah Badar untuk kesekian kalinya. Bah, Kinan pamit ya. Hidup yang bahagia Yondo. Samar-samar aku mendengar suara Badar dari belakangku. Seolah ia sedang mengantar kepergianku meninggalkan rumahnya seperti dulu. Aku pun menoleh. Namun tentu saja tidak ada siapapun di sana. Aku hanya bisa menahan air mataku dan tersenyum. Bersyukur bisa mengenalnya.
Sekian, terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.